Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Kreasi Bersama Titah. Channel untuk berbagi kreasi, channel untuk berbagi inspirasi. Untuk kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kawan-kawan tips bagaimana cara melukis doodle art 3D, doodle art 3 dimensi. Baiklah, sebelumnya mungkin perlu sedikit saya menyinggung apa sih sebenarnya doodle art itu. Ya, doodle art itu sebuah lukisan yang biasanya ciri khasnya isinya tuh hanya garis-garis atau bidang-bidang atau bentuk-bentuk tertentu yang dicampur aduk dan cenderung tidak mempunyai konsep tertentu atau tidak mempunyai tema tertentu. Karena memang lukisan ini awalnya munculnya itu lukisannya dihasilkan ketika seseorang sedang diam, melamun, galau, atau mungkin bisa jadi geram atau marah ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanpa sadar tangannya memegang alat tulis, kemudian terjadilah coret-coret yang tidak ada tujuan awalnya ya, menjadikannya sebuah lukisan ya, itu disebut doodle art. Tapi kawan-kawan semuanya dalam perjalanannya kemudian sekarang doodle art lebih banyak muncul di kafe-kafe ya, di warung-warung kopi sebagai lukisan pelengkap ya, atau lukisan untuk menambah keindahan di dinding agar tidak nampak kosong. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya coba memetakan bagaimana sih langkah-langkah untuk menggambar doodle art 3 dimensi ya. Oke, yang pertama adalah tentu saja persiapan alat-alat ya, persiapan peralatan yang penting harus kita perhatikan adalah kuas ya. Kuasnya meski bagus, mesti fit. Jangan kuas-kuas yang sudah istilahnya udunya jebrak, sudah lama dipakai atau sudah tidak bisa untuk memberikan goresan yang bagus. Seperti apa kuas yang bagus? Kuas yang bagus itu tanda-tandanya apabila dia dalam keadaan kering biasanya dia keras, dan apabila dalam keadaan basah dibasahin dengan cat maupun dengan air biasa dia melembut dan ujungnya menyatu ya. Jadi rambut-rambutnya itu menyatu, serat-serat kuas itu menyatu, tidak berpencar-pencar. Jadi untuk membuat garis dia akan lebih sempurna, tidak keluar dari garis yang diharapkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kekentalan cat. Kekentalan cat meski bagus juga, artinya dia tidak terlalu encer tapi juga jangan terlalu kental. Bagaimana menandainya bahwa cat itu sudah tepat kekentalannya? Yang pertama bisa dicoba dengan cara menyelupkan kuas ke dalam cat itu kemudian diangkat ya. Apabila dari ujung kuasnya masih menetes, maka berarti itu bisa jadi terlalu cair ya, meski ditambah catnya. Nah, kalau tidak bisa digoreskan maka terlalu kental ya, maka ditambah dengan airnya. Karena memang menggambar doodle art ini ya, meski istilahnya sempurna garis-garisnya, jangan sampai ketika kita menggambar ada yang mengalir atau menetes ya dari garis-garis itu karena kelebihan cairan, terlalu encer ya, maka itu akan menjadikan pekerjaan ya 2 kali kerja istilahnya, kita harus menghapusnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kawan-kawan, langkah selanjutnya bagaimana ketika kita udah masuk pada tahapan melukis? Tentu saja yang mudahnya pertama kita membuat sketsa, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan misalnya kapur ya, tergantung dari dinding yang ada ya. Nah, setelah sketsanya itu jadi, kita memulai untuk melukis dengan warna tertentu yang kita kehendaki. Bisa jadi tidak pakai sketsa, kalau mau langsung menuangkannya juga boleh ya. Kalau kita yakin bisa menggambarnya langsung, bisa jadi itu akan lebih praktis ya, tidak repot. Nah, sedangkan kalau pakai sketsa itu sendiri, sketsa tidak selalu harus detail ya, harus garis-garisnya sampai isiannya itu ada, tidak harus. Bisa juga dalam bentuk garis besar saja. Nanti untuk detailnya ketika kita melukisnya langsung sudah menggunakan cat lukis ya. Nah, kemudian yang kedua tentang sketsa juga perlu diperhatikan proporsional antara ruangan atau dinding tempat kita melukis dengan ukuran sketsa, ukuran objek ya, meski seimbang, jangan sampai dindingnya kecil kita menggambarnya terlalu besar sehingga ya tidak enak dipandang, atau sebaliknya dindingnya luas tapi kita menggambarnya terlalu kecil hanya di pojok, di sudut, dan juga tidak
enak dipandang. Maka perhatikan adalah keseimbangan antara media dengan ukuran lukisannya. Yang kedua, kita mulai melukis ya. Kita mulai melukis mengikuti dengan garis-garis yang ada ya, dengan warna tertentu, satu warna saja ya, karena biasanya memang namanya doodle art itu isinya hanya garis-garis saja ya. Misalnya kita memilih pakai warna putih mungkin karena latar belakang atau warna dindingnya gelap, kita nggak masalah. Atau kita pakai warna hitam pun boleh juga, atau kita pakai warna lain ya. Biasanya garis itu cukup pakai satu warna saja untuk doodle art. Nah, apa bedanya doodle art yang biasa, doodle art saja, atau doodle art 3 dimensi ya? Kalau untuk doodle art yang 3 dimensi itu biasanya kita buat berkesan dia itu jauh dari dinding sehingga ada efek bayangan ya, seperti mengambang ya. Maka langkah selanjutnya adalah untuk menjadikan doodle art 3 dimensi, kita mengisi ruang-ruang dengan gambar, dengan warna ya. Dan carilah warna-warna yang lembut ya, yang tidak terlalu kuat untuk mengisi ruangnya. Dan yang penting diperhatikan adalah kita mesti tahu mana itu ruang-ruang bagian dari doodle art, dari lukisan, atau itu latar belakang, jangan sampai salah ya. Nah, yang diisi hanya yang ruang-ruang, bidang-bidang bagian dari lukisan itu. Langkah selanjutnya setelah ruang-ruang itu ada ya, setelah ruang-ruang itu terisi dengan warna-warna ya, maka tinggal membentuk menjadi 3 dimensi, yaitu apa? Kita membuat bayangan dengan warna hitam gelap ya di belakangnya ya. Misalnya doodle art kita berbentuk utuhnya seperti mangkok misalnya ya, maka kita bisa sebenarnya hanya membuat seolah-olah di belakangnya ada gambar mangkok ya, yang warnanya hanya hitam tapi tertutup oleh doodle art ya. Maka tinggal digeser saja, bayangan itu akan menjadi sebuah 3 dimensi. Baiklah kawan-kawan ya, ya ini diantaranya bisa kawan-kawan lihat. Saya sedang mengisi bidang-bidang yang ada pada doodle art itu ya. Saya gunakan dengan warna yang lembut, yaitu grey atau warna abu-abu ya. Memang sebaiknya si warna isiannya itu tidak jauh dari warna garis-garisnya ya. Kalau kita pakai merah garisnya, mungkin kita gunakan merah yang lembut keputih-putihan untuk isiannya. Jadi akan terasa bahwa itu satu kesatuan ya. Nah, kemudian membuat bayangan ya, seperti tadi saya bilang, itu seperti kita menggeser. Kita punya 2 objek, satu doodle art yang berwarna bukan hitam, satunya itu seolah-olah yang hitam pakai semuanya. Kemudian objek itu atau bayangan itu tidak diletakkan di bawah gambar kita, tapi bergeser beberapa senti. Nah, maka itulah yang akan menjadikan efek ya. Misalnya seperti ini, gambar doodle artnya adalah sebuah huruf misalnya, menjadikan sebuah huruf A misalnya. Membuat efek menjadi 3 dimensi adalah kita membuat huruf A ya, yang hitam semuanya, kemudian seolah-olah dia terletak di belakang huruf A yang lukisan itu ya. Kita geser beberapa tempat. Kalau semakin jauh ya posisinya, geserannya, maka akan berkesan semakin jauh juga objek doodle art dari dinding itu. Semakin dekat, maka kesannya juga akan semakin dekat. Maka yang bagus adalah yang seimbang sesuai dengan kondisi ruang ya, sehingga kita pun tidak banyak kesulitan untuk menggambarnya ya. Nah, inilah yang bisa kita bagi ya, bagaimana caranya melukis doodle art 3 dimensi ya. Silahkan kawan-kawan mencobanya. Bisa dicoba pada media kertas dulu, atau mungkin di rumah kita masing-masing ya, atau dimanapun berada. Tapi cobalah ya, beranilah kita dalam mencoba ya, cari ide sebanyak-banyaknya ya, cari ide sedalam-dalamnya ya, agar terus berkembang ide-ide kita. Karena doodle art itu lukisannya memang bebas, enak sekali menggambar doodle art. Kita tidak harus terikat dengan satu konsep tertentu. Oke, silahkan selamat mencoba. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.